Kami akan membuat keputusan tentang masalah pribadi kami. Kau tidak perlu repot-repot. Diam, Mitiles. Dia bicara omong kosong. Aku akan bicara dengan Bindia. Bindia? Apa kau tahu apa yang akan kau lakukan? Kau memang penguasa Bigusarai, tapi bukan berarti kau bisa memutuskan sekehendak hatimu. Memangnya aku bermain dengan nyawa kalian? Kau terbiasa melakukan hal itu. Kau selalu bermain-main dengan nyawa orang lain untuk motif egoismu. Apa kau lupa? Kalau kau meyakinkan Punam untuk menikahi Lakan Takur, saat Lakan bertekad untuk menikahinya, kau mengirim Punam pada Lakan. Dan saat Mitiles dihukum karena membunuh Priom, kau memilih untuk menghukumku. Kau mempermalukanku dan menenggelamkanku di sungai. Kau selalu bermain dengan kehidupan orang setiap saat. Kau tidak harus menghadapi ini seandainya kau tidak melakukan kesalahan. Dengan mempermainkan hidupku. Kali ini juga kau harus membuat pilihan. Kenapa kau mundur kali ini? Tegaslah pada keputusanmu. Sama sepertiku. Demi kebahagiaan keluarga ini, kita harus memisahkan Lakan dan Punam. Tidak. Aku tidak menerima keputusanmu ini, Bindia. Baik aku maupun Lakan menerima semuanya. Lakan Takur, kenapa tidak mengatakan apa-apa? Beritahu pada semua orang bahwa kau masih sangat mencintaiku. Bahwa kau tidak ingin memutuskan hubungan denganku. Katakan sesuatu, Lakan. Ayo katakan. Katakan sesuatu, Lakan Takur. Tolong katakan. Lakan diam, Punam. Diamnya Lakan mengatakan semuanya. Jadi lebih baik kau menerima keputusanku. Kau tidak bisa memaksa siapapun. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Bahwa Lakan tidak mencintaimu lagi. Ini semua tidak mungkin. Ini tidak akan terjadi. Lakan Takur, tolong beritahu semua orang bahwa kau sangat mencintaiku. Kau mencintaiku sama seperti aku mencintaimu. Beritahu mereka, Lakan Takur. Kenapa kau diam? Kenapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Aku tidak percaya fakta itu. Bahwa orang yang bertarung dengan siapa saja di Begusarai untukku ingin memutuskan hubungan denganku. Omong kosong apa ini? Tenang saja. Ini bukan omong kosong, Ibu. Aku hanya mencoba membuktikan sesuatu kepadanya. Anakku yang pernah tergila-gila kepadanya tidak ingin melihat wajahnya lagi. Kau lihat? Lakan tidak peduli. Saat kau jatuh tadi. Sekarang kau yakinkan kalau dia ingin memutuskan hubungan denganmu? Berhenti bicara omong kosong, Reka. Tetua keluarga ini ada di sini untuk membuat keputusan. Tentu saja. Para tetua akan membuat keputusan besar. Tapi masalah tentang hidup anakku, terserah padaku. Karena aku yang lebih berhak. Cukup, Reka.
Kau mendukung Lakan, bukannya membuat dia lebih mengerti. Pernikahan itu bukan main-main. Aku juga tahu. Aku sudah membuat ibu memahami hal yang sama, bahwa pernikahan itu bukan main-main. Tapi ibu tidak mau dengar. Dan aku harus bertahan dengan wanita yang membawa sial ini. Ibu lihat kan konsekuensinya? Sampai sekarang aku tidak tahu di mana suamiku dan bagaimana nasibnya. Busan bukan hanya suamimu, tapi anakku juga. Luar biasa. Apa yang baru saja ibu katakan? Suamiku adalah putra ibu? Kalian semua dengarkan? Ibu menjadikannya asisten Pulan hanya karena dia tertembak di kakinya. Tapi saat pembagian kekayaan, ibu malah mengusirnya tanpa memberinya sepeser pun. Ibu membuat kami tinggal di rumah kumuh selama bertahun-tahun. Tapi semua itu hanya masa lalu. Aku masih ingat, hari itu Paman Manohar menampar suamiku di depan seluruh warga desa. Kenapa ibu diam saja? Apa itu sikap seorang ibu pada putra kandungnya? Kenapa sikapmu penuh kebencian, Reka? Ya, ada banyak kebencian di dalam diriku. Tapi tidak kubawa ketika aku datang ke rumah ini. Kebencian itu berkembang saat aku melihat ibu membedakan antara Busan dan Pulan. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup menderita selama hidupnya. Kalau dia pikir Punam tidak pantas untuknya dan dia ingin menyingkirkannya, maka aku akan mendukungnya. Reka Thakur telah mempermalukan Punam. Kenapa Lakan diam saja? Apa dia benar-benar tidak punya perasaan untuk Punam? Aku bukan anggota keluargamu, dan karenanya aku tidak boleh ikut campur. Tapi Punam, aku akan segera meninggalkan rumah ini. Dan sebentar lagi aku berada di tempatmu. Karena aku merasa berkorban adalah bagian dari cinta. Kalau kau benar-benar mencintai Lakan Thakur, maka kau tidak akan membiarkan keluarganya dalam masalah. Kau tidak akan membiarkan mereka kesakitan. Hentikan omong kosong ini. Nenek, aku mengatakan ini di depan semua orang. Dengarkan aku baik-baik. Kau tidak akan pernah bisa menggantikan Punan dalam hidup kami. Kau bertanggung jawab atas masalah ini, Komal. Joti, kembalikan Komal ke rumahnya. Kalau dia tinggal di sini terus, pernikahan Punam dan Lakan akan berantakan. Pergi dari sini. Komal tidak akan pergi. Aku adalah penguasa Begusarai, dan hanya aku yang akan memutuskan siapa yang tinggal dan siapa yang tidak. Kau jangan diam saja, Lakan. Apa kau ingin Komal tetap tinggal di sini, atau kau ingin bercerai dengan Punam? Pasti ada orang yang sudah mempengaruhimu, sehingga kau tidak punya perasaan pada Punam. Jangan diam saja, ayo jawab. Aku tidak bisa terima apa yang terjadi sekarang. Dulu kau menangis di depanku hanya karena Punam membuat dirimu kesal. Dan sekarang kau ingin membuangnya dari kehidupan kita. Katakanlah kan, jangan diam saja. Semua orang sudah mendapatkan jawaban. Sekarang sudah diputuskan bahwa Lakan dan Punam bercerai. Bindia, keputusanku tidak akan berubah hanya karena Lakan pergi. Aku akan melindungi pernikahan mereka sampai nafas terakhirku.
Karena kekuasaanmu kau bisa melakukan apa saja. Tapi aku tidak akan pernah mundur. Sampai saat ini kau telah melihat cinta Thakur. Tapi sekarang kami akan menentangmu. Aku senang melihat kau mendukung Punam. Kalau dia pikir Punam tidak pantas untuknya dan dia ingin menyingkirkannya, maka aku akan mendukungnya. Kenapa kau menangis? Apa kau menangis karena aku pergi? Atau karena tidak mengatakan apa-apa? Bukankah aku sudah beritahu? Kita harus berhenti melakukan ini. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Dan sekarang kau terluka. Punam. Kenapa kau menangis? Kau tahu hari ini, Ibu mengatakan semua di hadapan semua orang. Kita berdua sedang berakting, tapi ternyata tidak. Sekarang aku jadi tahu bahwa Ibu sangat membenciku, Lakan. Jadi kau kesal karena ibu, begitu? Ayo, kita lakukan satu hal. Bukannya ibu... Tunggu sebentar. Aku dengan sepenuh hati meminta maaf padamu atas nama ibuku. Oke? Tidak, jangan. Kau ini benar-benar konyol. Aku rasa sekarang kau sudah mengerti ibuku. Dan kau tidak perlu merasa keberatan dengan semua yang dikatakan ibu. Kau tidak perlu masukkan ke hati apa yang dikatakan oleh ibuku. Kupikir kau sudah paham. Tapi aku salah. Kau keberatan dengan semua yang dia katakan. Dan kau mulai menangis. Dia itu tidak seperti dirimu. Dia jauh berbeda. Dan dia juga sangat mengkhawatirkan ayah. Dengar, Punam. Kau sudah bersama suamimu sekarang. Aku bagian darimu. Jadi percayalah. Aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Punam, aku tidak tahan kalau kau menangis seperti ini. Aku tadi keluar rumah sebentar tanpa mengatakan apapun. Karena kita sudah dekat untuk mengetahui siapa sebenarnya ketua itu. Aku akan lihat siapa yang mengancamku ketika ayah kembali ke rumah. Aku akan lihat siapa yang berani bicara. Dan siapa yang berani memisahkan hubungan kita. Kita punya ikatan kuat. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kalau kau perlu bukti soal itu, kau bisa lihat kedua mataku ini, Punam. Dan kau akan temukan jawabannya. Di situ ada jawabannya. Aku bukan penggemar dialog film. Tapi semua yang ingin kukatakan, satu-satunya yang bisa memisahkan kita hanyalah kematian.
Apa yang kau lakukan? Apa kau akan membebaskanku? Sebenarnya aku ingin melepaskanmu sejak dulu. Tapi ketua belum mengizinkan kami. Akhirnya kau menyadari kesalahanmu juga. Bisa aku kembali ke rumah sekarang? Aku akan memenuhi keinginanmu itu. Hei, pegang tangannya. Kenapa kau melakukannya? Kami harus mengirim hadiah pada Nyonya Takur. Cepat kau potong satu jarinya. Tidak, Manjita. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Tidak, Manjita. Tidak. Ah! 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 Nyonya Takur, aku ingin memberikan ini. Apa itu? Seorang laki-laki datang ke sini. Dia menyuruhku untuk memberikan ini pada Nyonya Takur. Ya Tuhan, apa ini? Ada apa, Nek? Kenapa Nenek berteriak? Jari itu jari ayahmu, lah kan? Ini hadiah untuk Nyonya Takur karena tidak menaatiku. Kau pasti mengenali jari anak bungsumu. Aku mendapatkan hal yang aku inginkan. Dan aku tidak suka itu ketika ada orang yang tidak patuh. Ini peringatan terakhir untukmu. Jika ada seseorang yang berani menghentikan Lakan dan Punam agar bercerai, aku akan membunuh Busan Takur dan mengirim mayatnya. Ini sudah keterlaluan. Ibu, Ibu! Ibu, tetap di situ, Punam. Ini semua karena kau, ketua, telah menyakiti Busan Takur. Apa kau senang sekarang? Gudi, cepat ambil air. Aku sudah tidak tahan lagi, Maya. Hari ini ketua memotong jari Busan. Dia juga bisa melakukan lebih jauh lagi. Nenek, menurutmu siapa ketua itu? Kenapa dia tidak mau muncul? Maya hanya pejuang yang bertarung dari depan. Itu juga dalam sebuah perang. Ketua bukanlah seorang pejuang, tapi seorang pengecut yang hanya dapat merencanakan konspirasi. Ketua merasa bahwa kesatuan keluarga Takur lebih kuat daripada kekuatannya sendiri. Itu sebabnya ketua ingin Punam dan Lakan bercerai. Ketua tidak tahu
bahwa persatuan di antara kita sendiri akan membantu kita menjangkaunya. Aku tidak memahami nenek. Aku juga punya strategi, Maya, yang akan membuat ketua datang kepada kita. Tapi strategi apa itu? Nanti ku beritahu, tapi tidak sekarang. Aku menunggu malam tiba. Ada apa ini? Kenapa kau mengikat kami? Untuk menunjukkan pada semua orang di Begusarai bahwa walaupun kau punya kekuasaan, kami menolak untuk menjadi budakmu. Apa kau lupa, Bindia? Aku dulu pernah menjadi perampok. Kau mulai berani memerintahku hanya karena aku bersikap baik kepadamu. Seperti yang mereka katakan, tidak ada yang bisa bertahan lama. Saat ini kau penguasa. Tapi aku punya kekuatan, Bindia. Tapi apa yang telah kulakukan padamu, Nenek? Kenapa kau mengikatku bersama mereka? Lepaskan aku! Lakan Takur, omong kosong apa ini semua? Buatlah Nenek mengerti. Aku akan jelaskan semua hal padamu, bukan padanya. Selama ini kau sudah salah mengira. Kebaikan keluarga Takur adalah kelemahan mereka. Aku ingin sekali menembak kepalamu. Lakan Takur, apa kau sungguh akan menembakku? Tunggulah, Kan. Apa yang akan kau lakukan? Dia orang yang akan memberitahu kita di mana ayahmu. Ya, tindakanmu ini salah, Lakan. Dia bukan wanita yang jahat. Ibu tidak bisa memahami putra dan menantu ibu selama bertahun-tahun. Tapi ibu malah percaya pada orang asing. Haruskah aku beritahu ibu sesuatu? Tidak ada yang bisa memisahkanku dengan Punam. Tidak ada yang bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan Punam. Mengerti? Ini berarti selama ini Ya, aku memang berakting. Tapi sekarang tidak lagi. Aku sengaja melakukan semua itu. Karena aku ingin tahu siapa ketua itu melaluimu. Dan kemudian mencari tahu tentang ayahku. Sekarang cepat katakan siapa ketua itu dan di mana. Apa yang kau lakukan, Ibu?
Apa ibu lupa jari busan yang dipotong? Apa ibu lupa ketua sudah menjadikan putramu tawanan? Aku tidak akan memaafkan siapapun kalau terjadi sesuatu pada Busan. Lebih baik aku bunuh diri. Hentikan, Reka. Aku tidak memintamu mengatakan hal yang baik. Tapi jangan bersikap negatif. Katakan, apa ketua benar ada? Atau kalian berdua merencanakan konspirasi melawan keluarga Thakur? Nenek, kita mengikat mereka di sini. Bukan berarti kita bisa berdiskusi dengan mereka. Jangan banyak tanya, Nenek. Sebaiknya tanyakan saja keinginan terakhir mereka dan tawaran kata perpisahan pada mereka. Jadi berhentilah banyak bicara. Tembak saja. Tidak, Nenek. Jangan dengarkan Mitiles Thakur. Dia tidak pernah mengambil keputusan yang tepat. Dan kau tidak seperti dia. Kalau kau melakukan sesuatu, kau tidak tahu berbahayanya ketua itu. Dia akan membunuh seluruh keluarga Thakur. Semua penari punya watak yang sama. Mereka hanya bisa menari atau bicara omong kosong. Apa kau tahu, Bindia, siapa di kota Begusara yang pantas ditembak oleh tanganku sendiri? Apa kau tahu orangnya? Dia adalah kau, Bindia. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Tidak, Mitiles. Pertama, kita akan membunuh Komal. Dia kesayangan ketua. Jadi dia orang yang pantas untuk dibunuh lebih dulu. Lakan Thakur. Mitiles! Ketua? Kau adalah ketua. Apa kau ragu tentang itu? Omong kosong apa ini? Apa aku harus menamparmu agar kau percaya bahwa ini bukan mimpi? Bagaimana aku membuatmu percaya? Haruskah ku bunuh Busan dan membawa mayatnya? Lalu kau baru percaya aku ketua? Ternyata kau... Ya, akulah ketua. Bagaimana dengan ayahku? Minggir! Ayahku menganggapmu ibu.
tapi kau memotong jarinya. Jangan bereaksi berlebihan dalam kemarahan, Lakantakur. Aku tidak memiliki perbedaan pribadi dengan ayahmu. Tapi kadang aku perlu menargetkan titik lemah lawan untuk mengendalikannya. Dan kau tahu itu dengan sangat baik, Lakantakur. Benar kan? Ada apa denganmu? Sekarang kalian semua akan bertanya, kenapa aku melakukan semua ini? Ini dimulai pada hari ketika Manohar mempermalukan Bindia di depan seluruh masyarakat desa. Kau ingat itu, Seirabano? Dan kau tidak melakukan apapun. Punam memberitahuku, Manohar sudah memutuskan untuk menenggelamkan Bindia di sungai. Kemudian, halo, aku ingin kau melakukan sesuatu. Kau harus menyelamatkan Bindia Thakur. Kau menyelamatkan aku, Nenek. Apa kau ragu? Kau begitu bangga dengan kekuatanmu, Choti. Tapi kau tidak mendapatkannya. Ini milik keluarga Thakur. Seirabano. Tidak ada yang bisa mengubah kebenaran, Choti. Kau punya kekuatan untuk melawan kami. Kau bertanggung jawab atas kematian bayi Gudi. Kau membuat Sony dan Pintu kelaparan. Kau membakar pabrik kami. Kau membuat pekerja itu terbunuh. Kenapa kau lakukan itu, Choti? Kenapa kau tidak ajukan pertanyaan pada dirimu sendiri? Dulu suamimu pernah mencoba untuk menganiayaku. Kemudian dia merusak kebahagiaan keluargaku untuk memuaskan keinginannya. Apa yang kau lakukan untuk menyelamatkan rasa hormat seorang wanita? Kenapa kau tidak menghentikannya? Kau meratapi kematian bayinya Gudi. Apa kau tidak merasakan penyesalan sedikit pun karena menghancurkan keluargaku? Bertahun-tahun kemudian ada wanita yang jatuh cinta, yang dinikahkan bertentangan dengan keinginannya atas dasar kekuasaanmu. Tapi kau bertengkar dengan Manohar karena cucumu. Kau malah mendukung Manohar Thakur, bahkan saat dia mempermalukan menantumu yang bukan seorang Thakur. Orang macam apa kau ini? Tidak tahu malu. Perampok tidak menjadi penguasa hanya karena mengubah nama mereka. Kebiasaan mereka tidak mati. Yang benar adalah bahwa kau perampok sebelumnya dan bahkan hari ini kau terus saja menghancurkan kebahagiaan orang-orang. Sangat penting untuk menghentikan orang semacam kau. Aku yang bertanggung jawab untuk semua yang terjadi dengan kalian. Mereka tidak ada hubungannya. Mereka memanggilku nenek. Mereka menganggapmu nenek mereka, Choti. Jangan memanggilku seperti itu. Aku tidak mencintai siapapun, kecuali cucuku Komal. Tanpa berpikir dua kali, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai tujuanku. Buka ikatannya. Kau baik-baik saja? Tidak, Nenek. Seseorang tidak akan damai dengan menyakiti orang lain. Orang yang sudah mati tidak mungkin kembali lagi. Jadi untuk apa balas dendam? Luar biasa. Bagaimana bisa kau berubah begitu cepat? Aku tidak akan pernah menyelamatkan nyawamu.
Kalau aku tahu kau akan melupakan bantuanku begitu cepat dan berpihak pada para takur. Kau telah banyak membantuku. Makanya aku bicara seperti ini. Ketua, aku suka melihat orang yang tidak berdaya dan menangis di depanku. Itulah sebabnya aku memutuskan bahwa aku akan memperbudak para takur. Dan kalian akan melakukannya sampai dosa-dosa kalian terbayar. Kami tilas. Seseorang harusnya tidak menyerang dari belakang. Kalau kau ingin menyerang musuh, seranglah dari depan. Seperti ini. Kau sudah melupakan fakta bahwa kau ini orang bodoh. Beri pengertian padanya. Aku mohon, Joti. Tolong hentikan mereka. Hukum aku kalau kau mau. Tolong hentikan mereka. Lepaskan dia. Tapi jangan berpikir bahwa aku mengampuni kalian semua. Aku sudah memberimu kesempatan untuk tetap hidup, agar aku bisa membuat hidupmu lebih buruk lagi. Aku akan menyiksa sampai batas tertentu, hingga kau akan memohon kematian padaku. Kenapa kau datang ke sini, Saira? Kalau ingat kata-katamu, aku tahu kau marah padaku. Jadi aku datang ke sini untuk minta maaf. Hei, aku belum mengizinkanmu untuk duduk. Maafkan aku kalau aku dulu pernah menyakitimu. Aku tidak pernah bermaksud untuk melakukan semua itu. Aku menganggapmu sebagai saudaraku, Joti. Ketua! Aku bukan lagi nenek siapapun. Aku adalah ketua. Hal-hal tidak akan berubah hanya karena kau menganggapku saudaramu. Bagaimanapun aku tetap ketua. Jangan bicara seperti itu, Joti. Kau mengenalku lebih dari siapapun. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai orang asing. Aku menghormatimu karena aku sangat mencintaimu. Kau sangat mencintaiku? Sampai saat ini kau hanya mencintai dirimu, Saira Bano. Kau telah membunuh banyak orang karena alasan keegoisan. Kau membuat kami semua memberi pernyataan palsu di pengadilan untuk menyelamatkan Mitiles. Kau membuatku melayanimu dengan dalih memanggilku saudara. Kau menyuruhku memijat dan menyiapkan makanan untukmu. Aku melakukannya untuk menyelamatkan anak-anakku dan untuk menjaga keluargaku tetap bersatu. Dan mengenai dirimu, aku selalu memintamu untuk melakukan sesuatu karena aku menganggapmu adikku. Tapi kau merasa aku menyakitimu. Aku minta maaf padamu. Hentikan air mata buayamu itu. Itu tidak akan mempengaruhiku. Kau sudah menganiayaku, Saira Bano. Selama bertahun-tahun kau menyakitiku. Membuatku sulit untuk melupakan masa lalu. Sekarang keluarlah dari kamarku. Sebelum aku marah dan menembakmu. Keluar sekarang juga.
Karena aku tidak ingin memberimu kematian yang sangat mudah. Dengarkan aku dulu, Apa Coti. kau tidak mendengarkan kata-kataku? Hei Haria! Hei Dino! Bawa orang tua ini keluar dari kamarku. Aku masih punya sisa kekuatan dalam diriku. Aku bisa keluar sendiri. Nenek, bukankah aku sudah memberitahu Nenek? Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa Coti bisa berubah. Dia tidak mau mendengarkan aku. Dia malah menyuruh pengawalnya untuk mengusirku. Nenek jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ikutlah denganku, Nek. Bindia? Bindia, tunggu. Aku minta maaf. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah pribadimu. Orang lain ikut campur. Tapi anggota keluarga saling mendukung. Kau mematuhi perintah ketua. Karena dia telah menyelamatkan nyawamu. Yang benar seperti kami. Bahwa kau tidak menyadari fakta bahwa Nenek Coti adalah ketua. Ada baiknya, Priom. Tidak ada di antara kita. Kalau dia ada, dia pasti akan terluka dengan semua ini. Dan dia akan lebih terluka. Karena tahu aku adalah salah satunya. Tidak, Bindia. Kau tidak akan terluka. Melihat kami kesakitan karena kau membenci kami. Kau adalah anggota keluarga kami. Dan kau akan terus seperti itu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Aku berjanji padamu bahwa aku akan selalu berdiri di sisimu. Dan aku janji padamu, aku akan memperbaiki keadaan ini. Dan setiap kesalahan yang aku buat. Bindia Thakur, kau harus membayar semua ini karena mengkhianati ketua. Aku mau dibawa kemana? Kau harus mematuhi perintah ketua. Apa yang harus kulakukan? Kau harus membunuh Busan Thakur. Ada apa, Bindia? Lakan Thakur, Lakan Thakur. anak buah ketua memukulinya. Jadi kau yang mengikatku di sini. Ya, benar sekali.